Halo pemirsa langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, perusahaan finansial raksasa asal Amerika Serikat Citigroup Inc. berencana keluar dari bisnis retail banking di 13 pasar di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika, di mana Citigroup menyebutkan perusahaan akan memfokuskan perbankan konsumen di 4 pusat kekayaan dunia, yakni Singapura, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan juga London. Pernyataan CEO Citi Jane Fraser mengenai strategi bisnis baru Citi diperkuat oleh CEO Citi Indonesia Bathara Sianturi. Pihaknya menilai hal tersebut merupakan bentuk strategi baru Citi untuk menciptakan peluang dan fokus baru dalam berbisnis. Penyegaran strategi oleh Citi dinilai akan menciptakan peluang besar untuk menawarkan nilai proposisi yang berbeda dan unik kepada klien. Dikatakan Bathara, saat ini Citi tengah memasuki fase baru pertumbuhan dan transformasi yang berfokus pada bisnis perbankan institusional. Lebih lanjut, Citibank Indonesia juga menyatakan sejatinya pihaknya sudah memulai bisnis di Indonesia sejak 1968 dan memiliki banyak basis klien yang kuat dalam memberikan kontribusi pada kesuksesan Citi Indonesia. Bathara menyebut langkah ini merupakan bagian dari tinjauan berkelanjutan atas strategi perusahaan oleh Chief Executive Officer Jane Fraser yang mengambil alih pucuk pimpinan Citigroup pada bulan lalu. Mengenai keputusan CEO Citi Jane Fraser, Bathara memastikan hal itu tidak akan berpengaruh signifikan pada bisnis di Indonesia, termasuk pula dampak terhadap karyawan perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, Citibank hengkang, momen cuan atau introspeksi perbankan nasional. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Dodi Arifianto yang merupakan ekonom perbankan BINUS University. Kita akan langsung sapa saja Pak Dodi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas David, apa kabar? Kabar baik juga Pak Dodi. Ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Dodi, topik kita menarik Pak. Ini terkait juga dengan rencana hengkangnya Citibank dari Indonesia dan beberapa negara lainnya. Dan informasi ini cukup mengejutkan Pak, karena Citibank sudah beberapa tahun, sudah cukup lama bisa dikatakan, ini berada di Indonesia. Berbagai alasan dikemukakan oleh CEO dari Citibank, di antaranya adalah strategi dan perombakan bisnis retail global. Tapi secara keseluruhan, bagaimana Anda melihat kebijakan yang ditempuh oleh Citibank ini, Pak Dodi? Ya, oke Mas David. Jadi kalau saya sih baca ya beberapa, memang ini cukup mengejutkan, mengingat Citibank itu sudah berada di Indonesia sebagai commercial banking ya. Jadi cabang, tapi mereka berkecimpung pada retail dan consumer banking juga, artinya commercial banking secara umum sejak tahun 68. Jadi 50 tahun lebih ya. 50 tahun lebih, dan mereka sekarang pull out, mengingat apalagi juga Citibank performanya ya oke lah gitu ya. Kita lihat mereka sempat jadi penguasa di kartu kredit ya, seperti itu. Kita lihat consumer banking seperti itu, saya masih ingat ya, seperti itu. Nah, itu memang cukup mengejutkan. Tapi saya lihat gini, jadi di dalam Citibanknya sendiri kita juga perlu sadar ya, di globalnya Citibank kan itu adalah yang ada di Indonesia itu adalah kantor cabang ya. Jadi dia bukan subsidiary. Jadi adalah kantor cabang dari Citibank yang ada di dunia, yang berpusat di Amerika Serikat ya. Kita lihat dan kita tahu ya, kurang lebih dia baru berganti CEO, kepala CEO global ya. Jadi pimpinan tertinggi dari Citibank itu baru berganti bulan Maret ya, dari sebelumnya Michael Corbat menjadi Jane Fraser ya, seperti itu. Jadi saya punya dugaan memang ini apakah adalah visi dan misi pribadi, setiap CEO tentu datang dengan visi misi. Kalau nggak punya visi misi nggak jadi CEO kan, seperti itu ya. Terus ya apakah dari personalnya atau ini adalah sesuatu yang memang sudah ya, bukan ke Indonesia, maksudnya dia pull out untuk retail banking dan fokus kepada apa yang menjadi menurut CEO baru ini menjadi kekuatan utama dari Citi. Saya tidak tahu seperti itu ya. Yang dinyatakan oleh CEO-nya Citi di Indonesia itu adalah seperti itu ya. Jadi pull ya dari bisnis-bisnis di mana mereka katakanlah bukan nggak kuat, tapi relatif dibandingkan dengan dengan bank lain mereka kalah ya, seperti itu. Tapi mereka punya kekuatan di bidang lain seperti itu. Itu biasa namanya
bisnis dimanapun juga pasti akan konsolidasi. Jadi mereka yang sudah berpuluh tahun, bahkan belasan tahun atau puluhan tahun pada hari akan melihat ya. Mereka berkawan di sana ngelihat rasanya kita akan lebih baik kalau bisnis bukan di sini. Seperti itu, di mana? Seperti itu. Jadi ini saya lihat sih banyak datang di drive dari globalnya yang mungkin merupakan hasil studi yang sudah dijalankan dari yang sebelumnya. Jadi bukan berasal dari CEO ini, tapi berasal dari yang sebelumnya sudah. Jadi mereka sudah review untuk kehadirannya di bidang consumer banking mungkin akan terbatas di dunia, dipusatkan kepada 4 center tadi yang telah disebutkan. Ya, atau memang baru saya tidak tahu. Tapi saya ngelihat sini triggernya dari sana ya. Dan itu sah-sah saja. Yang namanya bisnis ya, kan bisnis tentu mereka akan mencari tempat di mana mereka memiliki bidang bisnis di mana mereka memiliki power yang paling kuat di situ. Orang bertarung ya, kan kalau bisnis itu kan bertarung di tempat di mana dia yakin menang seperti itu. Ya, nggak mau mereka main setengah-setengah seperti itu. Baik Pak Dodi, Anda melihat ada indikator dari pandemi COVID-19 juga tidak Pak? Saya kira sih kalau pandemi global sekarang negara mana nggak ke-hit ya. Sekarang yang Amerika saja ke-hit banget gitu. Ya kan, Eropa juga, Jepang juga, Indonesia ya bukan satu-satunya gitu. Jadi kalau misalnya global pandeminya yang jadi penyebab, terus bisnis mau lari kemana? Bisnis mana yang nggak istilahnya imun dari global itu paling hanya 1%, 2% dari bisnis. Sekarang kalau saya bicara 95% bisnis itu kena dampak, nggak ada yang bisa lari dari global pandemi ini. Jadi saya kira bukan itu isunya, ya, bukan hanya itu mungkin sebagai trigger, tapi saya kok nggak yakin ya. Jadi saya nggak yakin. Ini saya kira mereka sudah kajian ya. Mungkin berasal dari CEO yang globalnya atau mungkin sudah dikaji dari entitinya itu seperti itu. Baik, apakah ini juga berkaitan Pak Dodi? Ini terkait dengan kondisi atau iklim investasi atau perkembangan perbankan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat ini tidak hanya di Indonesia, beberapa negara lainnya mereka juga melepas lini bisnis ini. Iya, itu juga menunjukkan indikasi. Jadi mereka bukan pool hanya dari Indonesia, ada berapa? 13 negara ya? Iya. Ya kan, mereka pool dari 13 negara. Bahkan saya ingat salah satunya Australia. Ya, Australia, Korea Selatan, mereka juga pergi, ya kan seperti itu. Jadi memang ini konsolidasi bisnis. Ya, jadi mereka mungkin memandang bahwa Citi akan memiliki performa jauh lebih baik keuangannya ya daripada istilahnya bersaing di bidang consumer banking yang saya katakan ini cukup hektik nih. Jadi kita harus sadar nih, consumer banking itu sebagai bisnis itu berpotensi menjadi bisnis tanda petik ya, kompetisinya dahsyat ya, akan berdarah-darah ya berada di situ ya, seperti itu. Karena nanti dengan perkembangan digital banking ini ya, digital banking ya, bukan digital banking aja, lebih tepat disebut dengan digital finance. Karena nanti di situ pemainnya bukan hanya bank, tapi juga lembaga-lembaga non-bank. Kita tahu benar seperti kalau di luar negeri kita kenal Alibaba, Ant Finance ya, seperti itu. Sudah mulai masuk ke sana ya dengan produk-produk macam-macam. Jadi kita kalau bicara consumer banking ini nggak hanya yang sudah konvensional, deposito, giro, tabungan, terus kredit, KPR, kredit mobil, kredit serbaguna seperti itu, tapi bahkan sudah mendorong kepada e-money ya, transfer yang mudah ya, seperti itu. Jadi apalagi dengan era yang didorong sekarang pandemi ya, pandemi mendorong tuh orang kan jadi tidak dihimbau untuk tidak datang ke kantor bank karena di situ pusat-pusatnya kerumunan ya. Jadi kerja semuanya berbayangkan dari laptop, dari HP, dari smartphone, seperti itu. Nah, itu yang mendorong tuh depan, dan itu adalah consumer banking yang akan terpengaruh sekali, retail banking, seperti itu. Jadi mungkin ya ngelihat seperti kayak begitu perkembangan yang digital banking ini udah terjadi sejak sebelum pandemi ya, tapi diakselerasi dengan pandemi, dengan mengembangkan seperti itu ya, mungkin ya, saya kira ya seperti itu.
Pak Dodi, kalau kita bahas lebih detail, Pak, consumer banking ini meliputi bisnis apa saja, Pak, dari perbankan sebenarnya? Oh, ini macam-macam ya. Jadi kita mulai dari kalau consumer banking itu sebenarnya bukan kepada bisnisnya tapi kepada targetnya ya. Oke. Jadi kalau kita bicara bank itu mengcater dua jenis individu ya, dua jenis nasabah. Yang pertama adalah produktif ya, pengusaha, pebisnis. Kemudian yang kedua adalah konsumer. Ya, ini adalah rumah tangga yang berkonsumsi. Ya. Nah, ini kita bicara semua yang terkait dengan mengentertain rumah tangga, itu sebenarnya bagian dari konsumer. Cuma mereka terus berkembang nih. Ada mass consumer, ya konsumer massa, ini biasanya seperti kartu kredit, ya kartu kredit, mungkin kredit tanpa agunan, yang jangka pendek, ya seperti itu, KPR, ya kredit mobil, sebagainya. Pokoknya individu yang massal ya, mungkin kita bicara mungkin paling 500 juta, 300 juta atau ke bawah, itu banyak kepada massal. Kemudian ada yang lebih tinggi, affluent, ya. Terus sampai yang paling tinggi namanya high net worth, ya. Ada yang macam-macam istilah setiap bank, ada yang super net worth, ya, ada seperti itu. Jadi, nah ini yang kalau kita bicara consumer banking itu ujung ke ujung tadi. Baik. Ya. Dan masing-masing punya sumber profit seperti itu. Pak Dodi, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali dari sisi konsumer. Tadi sudah Anda sebutkan salah satunya adalah kartu kredit. Dengan mundurnya Citibank ini dari industri ini, bagaimana Anda melihat peta kekuatan dari kartu kredit di Indonesia? Apakah ini akan mengalami perubahan dan perbankan yang ada di dalam negeri akan cukup diuntungkan karena ada peralihan pasar dalam hal ini, Pak Dodi. Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.